Kenapa ini bisa terjadi, Bu? Kenapa Ibu bisa ditodong di lampu merah, Bu? Ibu juga nggak tahu. Tiba-tiba di perapatan lampu merah, mobil ibu digedor-gedor sama pencopet pakai golok. Ibu kan jadi ketakutan. Akhirnya semua isi dompet ibu kasihin sama pencopet itu. Tapi ibu nggak ada yang terluka kan? Alhamdulillah enggak sih. Tapi kan uang ibu habis. Semua ibu kasih pencopet itu. Nah sekarang gimana dong? Ibu udah nggak punya uang lagi. Ibu cuma bisa minta bantuan kalian. Ibu itu harusnya bersyukur sama Allah karena nyawa ibu masih tertolong. Kalau masalah uang, Santi bisa bantu ibu seadanya. Tapi semoga ibu bisa maklumin ya, Bu. Kamu bagaimana, Maya? Apa kamu nggak mau membantu ibu? Ada kok, Bu. Maya tidak akan membiarkan Ibu menderita. Maya ada bawa uang, mudah-mudahan bisa untuk pegangan Ibu. Terus bagaimana dengan Ricky? Kenapa dia nggak mau ketemu ibu? Apa dia takut ketemu ibu? Aduh ibu, bukan gitu masalahnya. Santi memang sengaja nggak ngasih tahu Mas Riki soal ibu ditodong. Ya, kita kan semua tahu Bu, dan kita bisa paham kalau Mas Riki itu keuangannya lemah. Bagaimana bahagia kalau tidak punya uang? Uang yang bisa mengatur kebahagiaan. Tahu? Lebih baik berumah tangga tidak bahagia, tapi berlimpah dengan materi. Karena dengan materi, kita bisa membeli kebahagiaan. Kalian ini bego apa? Bu, Ibu nggak boleh nyumpain Mas Riki begitu, Bu. Biarpun Mas Riki hidup sederhana, tapi kan yang penting rumah tangga dia bahagia, Bu. Ya sudah kalau begitu. Mana uangnya? Santi ada 3 juta. Maya cuma 2 juta, Bu. Kenapa sih Mas? Belakangan ini kok Mas Riki uring-uringan terus? Ada masalah kerjaan ya Mas? Aku juga nggak tahu, Lin. Lama-lama aku bosen jadi waiter cafe. Mas Riki kenapa? Bukannya dulu Mas senang kerja di kafe. Kok sekarang tiba-tiba Mas jadi bosan? Ada apa Mas? Ternyata jadi waiter itu cuma capeknya aja, Lin. Untuk ngarepin uangnya susah. Dan kamu lihat, kehidupan kita begini, hidup pas-pasan. Sudahlah Mas, kita harus bersyukur apa yang dikasih sama Allah. Kita harus nikmati Mas. Masalah penghasilan, insya Allah, Allah akan memberikan rezeki yang lebih pada kita Mas. Sabar ya. Masalahnya bukan itu, Lin. Tapi Ibu menuntut aku setiap bulannya setor ke dia. Padahal kehidupan kita aja susah. Untuk cicilan kontrakan rumah lah, cicilan motor. Kita mau dapat uang dari mana lagi, Lin? Tapi Mas sudah cerita sama Ibu. Bagaimana keadaan keuangan kita, Mas? Ya sudah. Tapi Ibu nggak peduli apapun alasan yang aku berikan. Makanya sekarang aku pusing. Gimana caranya supaya aku cari tambahan uang buat setor ke Ibu? Silakan duduk, Mbak. Tidak perlu. Aku cuma mau tahu di mana kamu sembunyikan suamiku. Sudah 2 minggu dia tidak datang ke rumahku. Dan ini pasti gara-gara kamu. Iya kan? Maaf, Mbak. Saya tidak seburuk yang Mbak sangka. Mas Dude memang sudah 2 minggu keluar kota. Katanya ada urusan pekerjaan. Allah, alasan. Pasti kamu sembunyikan dia kan? Dan kamu juga sengaja menjerat suamiku agar bisa seenaknya menguras hartanya. Dasar kamu tuh perempuan perusak rumah tangga orang. Masya Allah, Mbak. Saya tidak pernah bermaksud seperti itu. Demi Allah, Mbak. Gak usah pakai nangis deh. Pakai nyebut-nyebut nama Allah segala. Air mata palsu. Dasar kamu tuh perempuan munafik. Bilang ya sama Mas Duda, kalau aku datang ke sini mencari dia, awas kalau kamu tidak sampaikan. Iya, Mbak. Nanti kalau Mas Dude pulang, akan saya sampaikan. Ya Allah, kenapa beban hidupku begitu berat, ya Allah?
Begitu banyak tekanan yang aku hadapi. Tekanan dari ibuku, tekanan dari suamiku, dan juga tekanan dari istri pertama suamiku. Kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Aduh. Tun! Atun! Ya, Bu. Bu, Ibu kenapa? Tun, tolong bawa saya ke kamar, Tun. Bu, Ibu harus dibawa ke rumah sakit. Ya, ya Bu ya, ya. Nggak usah, Tun. Sebentar lagi sakitnya juga hilang, Tun. Tolong bawa saya ke kamar, Tun. Iya Bu, ayo Bu, Bu. Kamu udah lapar sayang? Ibu? Sama siapa dia? Masya Allah. Ternyata ibu menjalin hubungan sama anak muda yang usianya sama seperti aku. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Aku harus kasih tahu Santi dan Maya. Apa? Jadi selama ini ibu membohongi kita dengan sandiwaranya? Menurut Mas sih begitu. Tadi malam Mas melihat ibu sedang makan malam di kafe di mana Mas bekerja. Dan kamu tahu, ibu terlihat mesra sama seorang laki muda. Apa itu nggak gila? Hah? Masa ibu pacaran sama anak muda yang seumuran sama Mas? Ya Allah, apa yang terjadi sama ibu kami ya Allah? Kenapa ibu tega membohongi kami? Terus gimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Masalah ini nanti kita harus bicarakan sama ibu. Karena saya nggak mau ibu seenaknya aja sama kita. Memeras kita tanpa dia mikirin gimana susahnya kita nyari uang untuk membahagiakan ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Udah lama nggak main ke sini. Mari masuk, Bu. Gak usah, di sini saja. Mana suamimu? Tadi lagi pergi sebentar, Bu. Mari masuk, Bu. Gak enak lihat orang. Gak usah, di sini saja. Di dalam sumpah. Ibu kesini cuma mau ketemu suamimu karena dia ada janji sama ibu mau ngasih uang. Mana suamimu? Demi Allah, Bu. Mas Riki lagi keluar sebentar. Saya juga nggak tahu Mas Riki kemana. Sebentar lagi juga pulang kok, Bu. Gak usah. Kan Mas Riki datang, Bu. Bu, sudah lama datang. Lumayan. Tapi istrimu tidak suruh ibu masuk ke dalam. Masya Allah. Kamu ini gimana sih? Udah tahu ibu datang bukan disuruh masuk, malah tunggu di luar. Kayak orang mau nagih utang aja. Tapi Mas, saya sudah... Mari Bu masuk. Gak usah, ibu buru-buru. Ibu kesini cuma mau nagih janjimu. Kamu katanya mau ngasih uang sama ibu. Mana uangnya? Aduh Bu, maaf, Riki belum cukup buat bantu ibu. Itu saja alasanmu. Belum cukup, belum cukup. Kapan cukupnya? Riki, sekarang ibu tidak peduli. Berapa uang yang ada di dompetmu? Mbak sini, ayo kasih ibu, cepat. Ya, tapi gimana Bu, dengan biaya keluarga saya? Pokoknya ibu tidak peduli. Makanya jangan kawin sama perempuan miskin. Kawin sama yang kaya. Biar hidupmu tidak sengsara seperti ini. Udah cepat, mana uangnya? Ibu gak bisa lama-lama. Riki punya 300.000 Bu. Uang segini aja kok kamu keberatan bener ngasih ibu? Satu hal yang harus kamu ingat. Cepat ceraikan istrimu itu. Dan cari yang kaya raya. Supaya hidupmu mapan. Ngerti? Permisi. Ya Allah, ampunilah ibu hamba ya Allah. Kenapa ibu hamba menjadi orang tua yang materialistis dan tidak punya hati nurani ya Allah?